Jangan dulu toh, Bu. Jangan. Belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Apa kabarnya malam ini ya? Luar biasa sekali pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari. Kita bisa bertemu melalui Zoom meeting dalam kegiatan webinar membuat project dengan Assembler Edu untuk persiapan challenge di bulan Januari. Nah, bersama kita sudah hadir Bapak Baidowi ya, beliau Assembler Certified Educator juga. Dan tujuan kita mengadakan webinar ini adalah Bapak Ibu selain untuk mengenalkan tentang Assembler Edu, juga untuk mendampingi Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin mengikuti challenge bulan Januari. Nah, ini sebenarnya challenge ini apa ya Bapak Ibu? Mungkin kalau ada yang baru bergabung sebagai S, mungkin belum begitu paham ya. Jadi nanti akan kita kupas lebih lanjut tentang bagaimana cara mengikuti challenge ini. Dan mohon maaf saya belum memperkenalkan diri ya. Saya Anita Sukarini, juga Assembler Certified Educator level 6 ini, sedang berusaha menuju level 7 ini saya. Baik, hari ini sudah hadir bersama kita Bapak Muhammad Baidowi, SPD. Beliau adalah guru matematika dari Kabupaten Tuban ya, Jawa Timur. Beliau sekarang di Assembler Certified Educator ini sudah berada di level 9. Jadi level wizard ya, level kalau kemarin ini sudah top level paling atas sebelum munculnya 9 level terbaru yang sudah dirilis oleh pihak Assembler. Kemudian Pak Muhammad Baidowi ini juga luar biasa prestasinya dalam Assembler. Beliau adalah pemenang Desember Challenge jadi di bulan kemarin. Nah, jadi setiap bulan itu biasanya Assembler itu mengadakan challenge Bapak Ibu. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya itu adalah membuat project. Temanya berbeda-beda Bapak Ibu setiap bulan. Kalau dulu ada tema Agustus ya tentang Hari Kemerdekaan, kemudian ada tema Halloween, kemudian Desember kemarin temanya tentang tahun baru ya Pak Bet ya. Iya, betul. Ya. Tentang tahun baru, dan yang Januari ini yang paling baru itu adalah tentang kampung halaman. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti, silakan mengikuti saja Bapak Ibu challenge-nya, karena ini free dan Bapak Ibu tinggal membuat project saja. Project-nya nanti contohnya seperti apa akan diterangkan oleh Pak Bet yang luar biasa ini, karena beliau juga pemenang challenge pada bulan kemarin. Nanti akan diberikan tips dan triknya seperti apa membuat project yang bagus, yang keren, supaya nanti bisa menang di challenge. Dan untuk info bahwa challenge ini juga jika Bapak Ibu mengikuti yang S, yang belum mendaftar S, silakan mendaftar dulu di s.asplr.com, kemudian silakan diisi. Oke, Bu Nina, nanti kita jelaskan ya Bu Nina ya tentang mengikuti challenge-nya. Mungkin nanti bisa buka di Telegram juga, atau nanti akan sedikit diterangkan ya Bapak Ibu ya untuk challenge-nya nanti. Jadi kalau Bapak Ibu ikut challenge itu nanti akan memperoleh poin 10 ya. Untuk Bapak Ibu yang sudah berjuang untuk naik poin nanti akan mendapatkan poin 10 untuk hanya ikut saja menyetorkan proyeknya. Nah, itu ada cara-caranya Bapak Ibu. Kemarin kami juga sudah share di grup Telegram dan grup FB masing-masing ya. Kemudian untuk kalau menang, nah seperti Pak Bet ini kalau menang sebagai 3 besar, nanti akan memperoleh poin 50, lumayan ya. Poin 50 itu hitungannya di Assembler itu poin yang paling ya lumayan tinggi ya Bapak Ibu ya. Ada paling tinggi 100 itu untuk tugas yang memang agak berat dan jarang juga. Kemudian kami harap nanti setelah webinar ini selesai, Bapak Ibu semuanya bisa, kalau yang belum mendaftarkan S, nanti bisa mendaftar menjadi S. Nah, kalau Bapak Ibu nanti
yang sudah menjadi S bisa ikut berpartisipasi karena ini paling lambatnya masih tanggal 27 ya Bapak Ibu. Masih lama sekali, masih ada waktu 2 minggu lebih untuk membuat proyek. Saya pikir waktunya sangat longgar sekali Bapak Ibu untuk membuat challenge ini, project di challenge ini, dan langsung saja kita ke Pak Bet yang akan menerangkan tentang bagaimana membuat proyeknya. Nanti kalau waktunya cukup juga akan diterangkan bagaimana mengunggah proyeknya ya. Tapi kalau misalnya waktunya masih kurang, kita nanti akan adakan lagi karena waktunya masih lama Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu fokus dulu buat proyek. Kita fokusnya ini nanti adalah membuat proyek karena ada tema-temanya Bapak Ibu ya. Jadi harus sesuai dengan tema supaya nanti bisa diterima begitu. Halo Pak Bet, sudah siap untuk memberikan materinya? Oke, Baik, silakan Pak Bet terima kasih. untuk menyampaikan materinya. Ya, monggo. Izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Ya, Kita silakan. mulai. Ya. Oke, Bapak Ibu. Sebelum kita mulai membuat proyek ya Bapak Ibu untuk persiapan Januari Challenge, yaitu kenangan tentang kampung halaman. Nah, ini sebagai motivasi sekaligus sebagai contoh ya Bapak Ibu semuanya ya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Anita tadi, bahwa saya adalah salah satu ya, Bu Anita ya, bahwa pemenangnya banyak, baik dari Indonesia maupun dari beberapa lah dari luar negeri. Yang dari Indonesia salah satunya di antara saya. Sebagai contoh dan sekaligus mungkin motivasi bagi Bapak Ibu semuanya untuk berusaha ya membuat proyek yang kira-kira bisa bersaing gitu ya dalam challenge-challenge yang diajarkan oleh S, itu bagaimana. Saya berikan contohnya yaitu tentang challenge saya ini. Oke. Ya. Oke, sepertinya ini harus dikecilkan. Ya. Ada 12 objek Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui, semakin banyak objek yang kita bikin nanti juga loadingnya agak lama. Makanya trik yang pertama yaitu kita berusaha meminimalkan objek 3D-nya, dan yang paling penting dengan objek yang kita manage itu nanti pesan dari kita itu atau ide dari kita itu sudah tersampaikan. Jadi berpikirnya harus sinkron antara ide dengan objek yang ada. Ini Bapak Ibu ya masih bisa melihat ya Bapak Ibu ya? Masih Bisa Pak. muncul di screen-nya ya. Nah ini kemarin Desember Challenge kan ucapan tahun baru gitu ya. Ya, saya membuat seperti ini. Ya, pertama Bapak Ibu ya memang begitu ada challenge itu kita langsung punya ide. Kira-kira apa ya yang mau kita sampaikan nanti atau kita buat proyeknya kan gitu ya. Dan jangan lupa bahwa boleh kita mempunyai ide, tetapi kita juga harus mempertimbangkan aset-aset 3D yang ada. Walaupun aset-aset 3D itu bisa kita buat sendiri atau custom 3D-nya, tapi ini juga sangat bergantung pada level dari Bapak Ibu semuanya. Kalau bagi para master, teman-teman saya yang terlevel di ACE dan levelnya ada tinggi, itu saya pikir tidak masalah karena di situ kuota untuk membuat custom 3D-nya besar sekali ya. Nah, jadi kalau yang masih level-level bawah itu kan untuk jatah membuat custom 3D-nya itu sangat terbatas. Oke. Ini Bapak Ibu ya.
Ini namanya yang merah ini namanya anotasi lingkaran, dan yang terbaru itu sudah ada anotasi garis. Nah, nanti kita bisa tambahkan di sini. Ini namanya anotasi lingkaran. Pesannya adalah tersembunyi di dalamnya ketika klik itu. Ya, di sini tadi tekan angka 21 akan ada kejutan untukmu gitu ya. Kita mulai tekan 21. Nah, jangan pernah sesali, jangan pernah tangisi semuanya yang pernah terjadi. Oke, kembali ke scene 1. Kalau angka 22 kita tekan. Apa yang terjadi tahun ini jangan dihindari, simpan dalam hati. Dekati suatu genangan, bangkitkan harapan untuk masa depan. Siapkan dirimu, sambut tahun baru, mari menghitung waktu. 2. Nah, terakhirnya ada ucapan Happy New Year 2022. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, tentang hasil proyek saya yang alhamdulillah masuk dalam salah satu yang menang dalam Desember Challenge kemarin. Oke, baik Bapak Ibu ya, itu sebagai contoh. Nanti kita akan mencoba ya, kita sharing bersama, belajar bersama. Kalau yang proyek saya ini saya buat sebelum ada fitur-fitur tambahan yang baru yang update itu adalah tentang interaksi ya, atau di situ activity ya, interaksi seperti di PowerPoint gitu ya. Tentunya akan agak beda sedikit. Oke. Pindah. Pindah lagi. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya lanjutkan dengan yang kedua ya. Kita coba membuat proyek tentang persiapan untuk Januari Challenge. Pertama-tama kita buka dulu, yaitu di Studio Assembler ya. Oh ya Bapak Ibu, bahwa salah satu persyaratan untuk mengikuti challenge yang diadakan oleh ACE, bahwa proyeknya itu dihasilkan atau kerjanya di Studio Assembler atau Assembler Studio. Jadi Assembler Word yang berbasis web gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, alamatnya ini ya, studio.assemblerword.com kan gitu ya. Oke, kita setelah masuk ke halaman ini, kita klik tanda plus ini untuk membuat proyek yang baru. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ya, kita sudah menentukan ide bahwa di situ tema daripada Januari Challenge adalah kenangan yang indah tentang kampung halaman. Bapak Ibu mungkin punya ide mau menceritakan bagaimana
cerita pada waktu kecil atau hobi waktu kecil kan gitu ya. Ya, di sini saya berikan tentunya dalam waktu kurang lebih hanya 1,5 jam, 1 jam untuk yang setengah jamnya nanti kita buat untuk tanya jawab. Itu nanti kira-kira ya tidak cukup ya. Makanya di sini akan saya praktekkan yang proyek sederhana saja. Oke, kita sudah masuk di area markernya ini. Kita pilih 3D objeknya. Misalnya kita bercerita tentang hobi kita ya pada waktu kecil dulu ya. Misalnya satu, karena mungkin berasal dari pedesaan, bisa saja misalnya ini. Nah, ya, misalnya tentang ini. Kemudian ini kita perbesar scale ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini yang tampilan update untuk Assembler Edu yang terbaru ini. Ada Add Interactivity. Ini maksudnya adalah untuk interaksi seperti pada PowerPoint. Ya. Oke. Untuk grid-nya ini kita hilangkan atau markernya. Atau kalau kita mau perbesar berarti ini X-nya aja kita perluas saja. Misalnya 8 misalnya. Ya, seperti ini. Oke. Kemudian nggak mau tebel, berarti nanti Y-nya ini kan 3,8. Berarti nanti kita bikin 3 saja misalnya itu. Nah, oke. Setelah itu misalnya kita mau membuat seakan-akan itu animasi di sawah misalnya gitu ya. Kita pakai yang kita pilih objeknya yaitu misalnya natur ya, kita pilih. Nah, misalnya ini misalnya. Oke. Kemudian kita perbesar. Ya, mohon maaf, kadang juga jaringan. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita anggap ini nanti sebagai padi misalnya gitu ya. Oke, biar nggak ngelayang kita turunkan. Kemudian biar banyak, tampilannya banyak, kita aktifkan yang mau kita perbanyak. Kita pilih titik 3, tinggal duplikat. Ya, kita taruh dulu penempatannya. Duplikat lagi, taruh ke sini. Kemudian duplikat lagi, taruh sebelah kanannya, dan seterusnya. Duplikat lagi, sebelah kanannya lagi. Nah, ini sebanyak mungkin ya Bapak Ibu ya. Nah, biar nanti penampilannya itu cantik gitu ya. Sebagai patokan di sini ya, jangan sampai nama objeknya ini keliru dengan yang lain. Ini kebetulan baru satu, nggak ada kekhawatiran keliru gitu ya. Tapi kalau udah banyak, seringkali itu kalau kita agak cepat gitu, biasanya salah ngeklik mau menghapus bahwa objek yang penting itu akan terhapus gitu ya, Bapak Ibu ya. Seperti itu. Makanya hati-hati. Ya, udah cukup Bapak Ibu ya. Ini kita ibaratkan sebagai padi. Sampai di sini Bapak Ibu. Ada kurang jelas atau gimana? Mungkin ada pertanyaan? Atau lebih jelasnya nanti aja ya Bapak Ibu ya. Nah ini kok tersendiri gitu ya, enggak apa-apa, nanti kita atur lagi. Jelas Pak. Ya jelas sekali ya. Oke, terima kasih. Kemudian kita mau menambah objek lagi. Nah kalau sudah tampilan begini, kita kembali lagi. Kemudian misalnya tentang TV ya, kita cari kalau ada yang cocok. Saya juga nggak hafal ya Bapak Ibu ya, karena di sini banyak sekali ininya.
Ya, aset 3D-nya. Oke. Kemudian di mana ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya, kita nyari, lupa tempatnya ya, lupa tempatnya. Nggak apa-apa Pak, sambil explore. Ya, sambil explore ya. Nah, ini Bapak Ibu yang saya maksudkan. Saya ulang ya, ternyata di village landscape, misalnya gini. Kita mau membuat tempat duduk di sawah tersebut. Nah, seperti ini ya. Oke, kita perbesar lagi. Ya, seperti ini. Kemudian kita geser. Ya, seperti ini. Arahnya misalnya kurang seneng, kita bisa merotasi, memutar. Ya, misalnya arahnya ke sana sedikit. Oke, seperti ini ya. Nah, atau jaraknya diseginikan aja. Kemudian kita mau menaruh objek orang yang menunggu padi ini misalnya ya. Tentunya kita pilih karakter, boleh yang bergerak atau dinamis ataupun yang statis ya. Oke, saya pilih yang statis saja. Kita pilih posisi jongkok gitu ya. Yang mungkin bisa ini, atau wheel sitting pose. Posisi Willy duduk gitu ya. Oke. Tampilannya pertama kali Bapak Ibu ya, selalu di pusat gitu ya. Di pusatnya daripada markernya di tengah-tengahnya. Dan kita perlu memperbesar dan menggerakkan atau moving objeknya sesuai dengan kebutuhan. Ya, seperti ini. Nah, kita ginikan ya Bapak Ibu ya, biar nggak melayang. Oke. Ini masih agak maju sedikit. Ya. Loh, tempatnya ini hadapnya mesti hadap ke sawah Bapak Ibu ya. Oke, kita putar ke sana. Kemudian kita majukan, kita geser ke sana, kita mundurkan. Nah, ini Bapak Ibu ya, kemudian yang ada di Assembler Word Studio ya, yang berbasis web ini ya. Selain aplikasinya sangat ringan untuk dijalankan, kita juga bisa dengan cepat men-setting objek-objek 3D atau apa yang image atau 2 dimensi gitu ya. Nah, apalagi di laptop dibantu dengan mouse, kita akan cepat sekali gitu ya. Oke. Dah seperti ini. Nah, seringkali Bapak Ibu ya, kita terkendala di asetnya yang enggak ada. Kadang kita harus punya ide-ide ya. Kira-kira apa ya kira-kira yang bisa digunakan lagi kan gitu ya. Misalnya saya kan mau membuat tali ya Bapak Ibu semuanya ya. Tali atau biasanya untuk mengusir burung gitu ya. Nah, misalnya mudah-mudahan ketemu ya. Ya, mudah-mudahan ketemu. Nah, karena di sini sekali lagi itu banyak sekali asetnya. Kalau enggak ketemu nanti ya menyusul enggak apa-apa. Education, facial, space, street. Mudah-mudahan di sini kimia. Kimia kok karakter ini ya. Nah, ini berarti ada error ya. Lah ini baru berubah Bapak Ibu ya. Pelan-pelan. Ini karena jaringan aja ini. Oh iya Bapak Ibu. Mumpung ingat ini tadi kan daripada nanti kalau ada kesalahan jaringan dan sebagainya atau jaringannya trouble, jangan lupa secepat mungkin disimpan ya Bapak Ibu ya. Ya. Misalnya ini adalah Januari. Soalnya nggak auto save ya Pak ya? Iya, enggak auto save ya, betul Bu. Ya. Makanya terkadang kita sudah bahasa Jawanya itu memading-mading membuat ini,
proyek, lupa Lupa. memberi nama, nggih. Ngeheng. Begitu, nah ini biasanya kan untuk Assembler Studio ini kalau misalnya jangka waktu agak lama dikit, tidak kita otak-atik gitu, biasanya dia langsung nge-lag gitu ya. Nah, untuk mengaktifkannya kan harus di ini ya Bapak Ibu ya, di reload ya, atau di refresh ini. Begitu di reload, kalau kita belum save, ketika belum simpan, kan kembali ke nol lagi Bu ya. Ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi saya pernah sendiri ya, merasakan seperti itu langsung delek, waduh sudah banyak, sudah ternyata kok hilang gitu. Oke, kita lanjut. Misalnya tadi, oh enggak ada ya. Mudah-mudahan ketemu ini. Ya. Ini apa tadi keklik ini ya? Ya, pandu aja. Ini kita delete. Ya. Saya berusaha mencari benda yang mirip tali ya Bapak Ibu ya. Karena di sini objek untuk tali itu belum ada. Nah, kemarin saya coba menemukan tapi ini kok tidak ada gitu ya. Atau bisa saja tali ya Pak ya. Ya mirip dengan tali gitu ya, mirip dengan tali. Atau ini ya mungkin ya. Oh itu viral Ya. itu. Oh ya. Enggak ini ya. Material human organ. Nah, coba human organ. Enggak juga. Electrical. Ya. Di atom itu enggak ada Pak. Mungkin yang kayak tali gitu ya. Di mana? Di atom. Molekul. Ya, enggak ada ya. Ini ya. Chemistry ya. Tidak ada. Saya lupa tempatnya ya. Nah, misalnya tadi aja, misalnya tali. Dianggap aja tali gitu ya, misalnya ini. Yang panjang gitu. Ya, misalnya di apa tadi ya? Bakteria ya, misalnya ini aja ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya ini. Kemudian kita perpanjang. Oh ya, ini bagus ini malah ini ya. Nah, tapi untuk objek yang gerak-gerak gini kita sulit untuk mendapatkan posisi pasnya ya. Paling, nah ini ada fasilitas di sini karena kita memasukkan terakhir berarti dia tampil di urutan terakhir ya ini. Nah, namanya Streptococcus. Berarti ini aktif. Nah, kemudian kita naikkan, kita paskan di sini. Karena ini obat 3D ya Bapak Ibu ya, bisa kita perpanjang. Kalau posisi awalnya sudah kayak gini, berarti nanti ini aja misalnya dibuat 15 atau berapa, dia akan semakin memanjang. Ya, seperti ini. Lagi, kalau sulit dideteksi berarti pakai ini aja. Oke, X-nya 20, kurang panjang kan? Nah, ini misalnya. Sulit kalau untuk objek yang bergerak, pakai ini, kita geser ke kanan lagi. Untuk mengepaskan objeknya. Oke, sementara gini. Kemudian sebagai pelengkap, mungkin bisa ditaruh ini untuk,
Selain dengan 3D object, Bapak Ibu ya, kita bisa menggunakan image atau yang 2 dimensi. Kita pokoknya harus idenya mengalir ya, kira-kira yang bisa digunakan apa, lebih cepat gitu ya, daripada nanti bikin sendiri. Bikin sendiri kalau telaten boleh, nggak apa-apa, lebih bagus. Misalnya ini ya, Bapak Ibu ya. Posisinya pas belum ya? Biasanya pas untuk posisi tengah. Ini kita besarin lagi. Oke. Nah, biar menarik, misalnya ini kita buat ditambahi ornamen burung. Nah, makanya kita selalu bagaimana kira-kira aset yang ini ya, burung yang terbang misalnya ini. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita geser, kita paskan posisinya. Kalau kurang besar, kita besarkan dikit aja. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ini karena talinya tidak nyambung, saya agak kesinikan, burungnya juga. Nah, burungnya juga dinaikkan dikit. Objek 3D-nya disesuaikan, ketelatenan, dan sedikit sentuhan seni ya Bapak Ibu ya. Ada unsur seninya juga di sini. Oke, nanti kita sampai jam berapa Bu ya? Ini jam 8 saya selesai gitu. Ya, nanti sampai jam 8 atau 8 lebih nggak apa-apa, Pak. Hanya nah putar itu nanti harus diklik, makanya enak yang ini aja nanti sebagai yang di on tab-nya, yang diklik ya. Oh sorry ini keliru ya. Nah ini tadi. Yang ini tadi ya Bapak Ibu ya. Nah kita harus ingat objek-objeknya. Kita kasih interaktivitas. Maksud saya nanti setelah itu ditekan, di tab, maka ada benda yang bergerak Bapak Ibu ya. Nah, pergerakannya ini saya pilih yang rotate, yaitu memutar. Nah, memutar ya. Di sini ada beberapa banyak pilihan, forward, teruskan, backward ini berarti kembali, mungkin ya ini turn left ini berarti belok kiri, turn right belok kanan, facing left, facing right, custom ya. Jadi kalau saya lebih cenderung nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya, kira-kira yang cocok yang mana. Kita coba salah satu misalnya custom. Custom berarti kita membuat berapa besar rotasinya menurut versi kita. Ya, custom setelah rotate di tadi kita pilih custom. Terus di sini nih yang ditarget berputar mana kan gitu Bapak Ibu ya. Kita menekan tali ini, kemudian yang berputar tidak harus tali, tetapi objek yang lain, gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara ini masih tali nih, ya tali perlambangan tali tadi. Kita pilih yang kita kehendaki, yang mau diputar adalah yang image tadi, image yang ini ya. Nah, karena saya kan satu-satunya yang menggunakan image yang ini tanda penanda arah ini. Kita klik, kemudian perputarannya berapa atau model gimana. Kalau model ini berarti kita coba ini misalnya 360 derajat ya Bapak Ibu ya. Jadi putarannya kembali ke ini. Kemudian kalau tidak ada objek lain yang disetting berarti cukup waktunya tetap ini aja. Nah, ini adalah untuk mengatur durasi waktunya, kapan dia mulai berputar, dan waktunya berapa lama dia berputar gitu ya. Ini tentunya kan dari 0 dan lama berputarnya 1 second atau 1 detik. Jadi mulai detik pertama sampai detik ke-1 dia putar. Di sini jenis perputarannya insane, linear. Nah, kita coba yang linear aja dulu Bapak Ibu ya. Nanti bisa explore Bapak Ibu explore sendiri. Jangan lupa kalau sudah oke kita
ini. Nanti kalau misalnya tidak cocok ya dirubah lagi. Kita coba ya Bapak Ibu. Kita play untuk yang interactivity. Nah, ini sudah 14 objek. Karena banyak yang tadi di rumpun tadi, rumpun padi tadi ya, banyak. Oke, seperti ini. Kita kecilkan. Nah, ini salah satu kesulitan kalau objeknya bergerak Bapak Ibu ya. Untuk menentukan titiknya di mana itu susah. Nanti kita ganti yang garis saja Bapak Ibu ya. Garis terus tidak gerak. Nah, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini tadi salah pilih berarti bagus bentuknya, tapi kita mau klik itu susah. Ya, seperti ini. Oke. Untuk menghemat waktu, ini saya tutup. Kemudian, Bapak Ibu ya, kalau interactivity kita nggak cocok, kita pilih, kita langsung del nggak bisa Bapak Ibu ya, delete sini. Nah, nanti kalau delete sini, nanti objeknya yang hilang. Kita klik di setting, pengaturan, kemudian bawah sendiri ada delete. Berarti nanti interaksinya sudah tidak berfungsi lagi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kita ganti yang ini aja Bapak Ibu ya. Nah, ini kan nggak gerak, gampang ini. Image yang tadi, kemudian kita tambah interaksinya, tetap sama, rotasi, custom, berputar menurut sumbu Z ya. Kita coba aja. Oke, play. Nah, misalnya kita coba dulu, misalnya gini. Ya. Ini rencana nanti saya buat juga untuk proyek saya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa membuat yang lain. Dapat bocoran nih karyanya Pak Bet nih. Dapat bocoran ya. Harus buat yang lebih keren nih ya Pak ya, biar nanti. Betul. Ini hanya kemampuan dari saya. Bapak Ibu lebih bisa mengeksplor lebih bagus lagi, saya yakin gitu ya. Ini kayaknya baru 1%-nya ya Pak ya ini. Iya, betul. Baru 1% saya dari sudah, kekerenannya ini punya ya Pak Bet kalau ini. saya sudah hampir 60% ini Bu Anita. Hampir 10. Nanti ditambah sin berapa lagi, sin 1, sin 2, sin 3. Nanti yang lain gitu ya. Yang lain nggak saya buka Bapak Ibu ya. Jadi nanti biar enggak bocor semuanya kan gitu ya. Ini ternyata belum bisa di. Ya. Padahal objeknya ini tadi atau Y-nya ya. Y nanti ke atas Bapak Ibu. Samping berarti nah 360 ya. Kita apply. Mudah-mudahan bisa. Ya. Maaf ya, ini kok nggak bisa nggak bisa berputar gitu ya. Rotate. Ganti yang lain lah. Hanya gini. 360. Cari sampai cocok ya Pak ya. Cari yang sampai yang cocok. Memang tidak sekali kerja langsung jadi Bapak Ibu ya, butuh telatenan. Jadi nggak cocok ganti lagi, nggak cocok ganti lagi kan gitu. Ini Pak Andika mau lihat fullnya katanya. Nah Terang-terangan ini. Ya. Berarti tadi kita salah pilih ya Bapak Ibu ya. Salah pilih untuk menambah interaksinya. Ternyata ini benar. Oh, ya. Nah seperti ini. Oke. Jadi seakan-akan ini ditarik oleh penjaga ini, kemudian dia berputar, burungnya ini terbang gitu ya, seperti itu Bapak Ibu ya.
Kemudian kita mau menambah sin baru lagi. Kalau kosong, desain baru lagi berarti plus ini Bapak Ibu ya. Ya, misalnya ini masih belum ada objek sama sekali ya. Ya. Kita hapus. Kalau mau tampilannya hampir sama dengan ini, berarti tinggal duplicate. Ya, ini sin 1, sin 2 sama persis Bapak Ibu ya. Nanti tinggal ngeditnya di sini, ya, seperti itu. Kemudian penghubung antara sin 1 dan sin 2. Nah, biasanya sin 1 ya. Itu nanti kita bisa menambahi hubungannya ya, dihubungkan dengan sin 2 gitu ya. Biasanya ada kan? Nah, misalnya ini. Ini ya, switch sin ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita klik salah satu objeknya, langsung kita nanti menuju ke sin berapa kan gitu. Ini di sini syaratnya adalah ada pemancingnya ya, ada pemancingnya, entah itu huruf, entah itu objek atau dalam bentuk image ya, objek 3D atau bentuk image atau tulisan. Untuk begitu itu kita klik di sini, maka dia akan pindah ke sin 2 atau sin berapa yang kita inginkan. Kalau dari sini aja kan enggak bisa ya Bapak Ibu ya. Ya, kita klik di sini gitu ya Pak ya. Oke, harus ada tombol penghubungnya gitu ya. Nah, seperti ini. Misalnya saya pakai tag aja ya Bapak Ibu ya, misalnya gampang. Misalnya saya masukkan teks, misalnya ke halaman 2. Oke, ke halaman 2. Ini kurang besar, kita besarkan. Kita turunkan, Kalau kita susah, kita putar, kita cari posisi yang paling aman, nah seperti ini. Ini kalau aktif Bapak Ibu, warnanya akan lebih cerah, tapi setelah diklik keluar akan warnanya agak pudar, kita atur ulang. Untuk warna putih, pilihan warna apapun, pojok kiri atas itu selalu putih Bapak Ibu. Jangan lupa apply. Nah, ini sudah seperti tadi ya Bapak Ibu. Nah, maksud saya gini, ini kan sin 2, sin 1. Kalau mau kita ke sin 2, berarti penghubungnya ini sudah ada indikatornya Bapak Ibu, halaman 2. Kemudian tadi kita add interactivity, sin-nya kita hubungkan ke sin berapa? Sin 2. Jangan lupa terakhir harus apply gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ini tanya beda dengan waktu saya bikin itu ya. Jadi saya sendiri juga masih belajar Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kita di sini sama-sama belajar. Oke. Ini sin 1 Bapak Ibu ya. Nah, ini indikatornya masih belum saya hilangkan. Klik. Nah, ini sudah pindah ke halaman 2. Oke. Untuk membedakan keliru ya, ini sekali lagi hampir keliru Bapak Ibu. Ya, ini sin 2. Untuk yang ini saya delete. Nah, kalau delete objek tetap di sini Bapak Ibu. Oke. Misalnya ini saya hilangkan juga orangnya. Biar ada beda ya Bapak Ibu ya. Sin 1 dan sin 2. Sin 1-nya lengkap, sin 2-nya enggak. Ya, seperti ini. Oke. Terus lagi Bapak Ibu tambahan, karena kita perpindahan antar sin sudah ada penghubungnya, boleh pakai tombol next and previous ya. Sign and symbol ya, pakai ini boleh, atau pakai seperti tadi dikasih tulisan juga boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini karena sudah sekali lagi sudah ada penghubungnya antara pindah sin, berarti nanti ini harus kita hilangkan Bapak Ibu ya. Thumbnail.
thumbnail itu tampilan untuk scene-nya ini ya. Ini harus kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Ini ada di bawah sendiri, ada hide thumbnail, berarti thumbnailnya disembunyikan. Kemudian sekaligus kita background-nya ya ini belakangan aja Bapak Ibu ya, background-nya. Belakangan aja. Sekaligus hide thumbnail tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa yang terakhir klik di sininya aja. Ya. Oke. Kemudian biar kalau kita mau menghendaki bahwa warna background atau latar belakangnya sama, ini kita copy, kita pindah ke scene berikutnya. Ini kita pastekan, loh sudah sama Bapak Ibu ya. Tapi untuk thumbnailnya ini saya hilangkan. Nah, sekarang yang saya tambah lagi di scene 2 biar nanti kita bisa kembali ke scene 1. Ke halaman 1 misalnya gitu. Oke. Diperbesar. Diputar supaya posisinya pas. Di depannya ini ya, maksud saya gitu ya. Terserah Bapak Ibu berkreasi. Ini belum kita kasih interaksi, kita kasih warna dulu yang cerah. Kemudian sekaligus kita kasih interaksinya. Interaksinya apa? Berarti kan kembali lagi ya, switch scene tadi ya. Kembali ke scene 1. Walaupun ini bawaannya sistem itu sudah scene 1 Bapak Ibu ya. Harus kita tetap klik scene 1. Terakhir apply kan gitu. Oke, Bapak Ibu, begitu bedanya dengan tadi bisa Bapak Ibu perhatikan. Kita preview. Ya. Kita play. Ya, tadi kita sini kan nggak berhasil Bapak Ibu ya sini. Ya. Seperti ini. Ini masih ngawang itu ya, kurang ke bawah dikit. Setelah itu kita klik ini, kita sudah ke halaman 2. Ini yang tadi tidak ada orangnya, nggak ada talinya gitu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Kalau di sini mau dikasih tambahan apa lagi, Pak, hobi saya waktu kecil dulu itu menari, boleh di sini ini dikasih latar yang baru, kemudian objeknya adalah orang menari. Tidak ada objek menari orang menari, berarti nanti Bapak Ibu bisa membuat custom 3D sendiri dari penyedia objek 3D gratis, yaitu apa istilahnya, namanya sketchfab.com atau yang 3D free dan lain-lain, banyak sekali di situ ya. Nanti yang pernah kita pelajari itu dengan Bapak Agung itu adalah dengan Mixamo ya Bapak Ibu ya. Nanti dari pertama langkahnya kita ambil dari Sketchfab, langsung kita upload di Mixamo, kita karakternya tadi kita buat animasi, termasuk diantaranya adalah dance atau tari gitu ya. Nah, oke, seperti itu Bapak Ibu. Dan jangan lupa Bapak Ibu, proyek ini adalah masih untuk konsumsi Bapak Ibu pribadi. Ini untuk saya pribadi. Kalau tidak saya tampilkan di web ini, Bapak Ibu tidak bisa melihat. Ya, berarti nanti perlu kita publish. Ya, publishnya seperti ini. Oke. Jam 8, berarti masih ada sisa waktu 30 menit. Mudah-mudahan cukup untuk tanya jawab, dan kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, Bapak Ibu bisa membantu ya. Nah, di sini saya lihat dulu untuk partisipannya ini berapa ini? 41 ya. Nah, banyak ini kan sekali, Pak. Banyak sekali ya. Saya yakin di antara ini Bapak Ibu yang master lainnya sudah bergabung di sini juga ya. Nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih Bu Anita, sementara gitu dulu. Monggo. Baik, wah luar biasa sekali ya ini proyeknya Pak Bet
tadi ada yang minta semua aja dilihatkan Pak Bet, Pak Andika tadi. Kalian dibocorkan katanya. Oh, nanti kalau Pak Andika saya kenal itu. Pak Andika itu matematika. Nanti saya tunjukkan yang matematika aja, Pak. Oke, itu Yang Pak matematika Andika aja, mau nggih. dibocorkan yang Nggih. matematika. Matematika, nggih. Enggak, Ya. saya jujur aja ya untuk membuat ini kira-kira apa ya. Baru ini aja Bapak Ibu ya. Sin 2 ini rencana mau saya isi hobi saya yang lain. Kemarin saya membuat orang nendang bola. Itu ternyata belum berhasil. Oh ya, Artinya ya kemarin dari Pak siapa ini Pak Robi memberi saran objeknya ada dua Pak yang gerak sama yang ini kemudian banyaklah settingannya silakan gitu. ya. Belum sempat itu ya. Soalnya Nah, masih baru ya Pak ya, yang interaction itu di iya web interaksi itu play, baru. ya di web Betul harus kreatornya. setting waktu. Jadi gini, kalau ada satu objek dua gerakan itu kan waktunya harus beruntun ya Ibu ya. Jadi nanti untuk gerakan pertama 0 sampai 1, berarti gerakan yang kedua berarti 1 sampai 2 dan seterusnya gitu. Itu kan kita harus menambah interaksi-interaksi gitu ya. Banyak 2 kali, 3 kali gitu ya. Oke. Chatnya bisa Oke. dibuka Bu Anita. Baik, Barangkali terima kasih ada. Pak Bet atas pemaparannya ya. Jadi mungkin nanti bisa dijadikan Bapak Ibu untuk inspirasi untuk kira-kira nanti saya mau buat project apa ya. Nah, mungkin awalnya bingung mau buat apa, kampung halaman, mungkin ada yang dari kota jadi nggak punya kampung ya Pak Bet. Iya, Oke, Pak Toha mungkin itu bilang, dari saya kota. memang dari dulu enggak di kampung terus, ya enggak pulang kamu lah ceritanya Hmm, gimana? Enggak harus pulang kampung Pak Toha, tapi pulang harus kota. menceritakan ya luar kota boleh Ya, atau menceritakan pengalaman yang indah enggak apa-apa gitu. iya Ya. betul sekali. Tentang kampung halaman ya Bapak Ibu ya. Berarti nanti nuansanya Kampung. pasti nuansanya ya pedesaan ya pastinya ya. Lebih Iya, ke rata-rata gitu, rata-rata lah pasti nggih. ke yang asri, yang damai begitu. Pastinya nanti kurang lebihnya seperti itu dan pastinya tentang cerita-cerita yang menyenangkan ya, karena ini terkait dengan kampung halaman. Silahkan Bapak Ibu bisa coba untuk di ATM ya, amati tiru Dan untuk modifikasi. modifikasi untuk proyeknya Pak Bet ini. Atau Bapak Ibu punya ide lain, nah silakan nanti bisa dieksekusi untuk diikutkan ke Januari Challenge. Oke, silahkan Bapak Ibu, kita masih ada waktu sekitar 20-an menit ya untuk sesi tanya jawab. Nah, monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Pak Masternya ini, Pak Bet, pemenang challenge Desember kemarin, maaf, salah satu ya, salah Salah satu satu Bu pemenang, ya, ya, oke, salah kan satu banyak pemenang menang. challenge di bulan Desember kemarin yang temanya adalah tahun baru. Tadi luar biasa sekali ya, ada kejutan-kejutan. Nah, siapa tahu nanti di kampung halaman ini juga kita tunggu kejutannya juga ya Pak Bet ya. Iya, Kejutannya apa betul. ini nanti? Iya. Dan With saya yakin dari surprise. Bapak Ibu semuanya kreativitasnya sangat tinggi. Jadi nanti bisa membuat objek-objek atau proyek yang luar biasa. Saya yakin itu. Amin. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung nih mumpung bisa langsung berkomunikasi dengan Pak Bet. Ya, silakan Bu Iza ingin menyampaikan pertanyaan? Iya, Mbak. Oke, Boleh? silakan. Silakan monggo. Silakan Bu Ya, Iza. Assalamualaikum Pak Bay. Waalaikumsalam Ibu. Mbak, Nggih. ya Mbak Nggih. Anita, ketemu lagi. Ya maaf Pak, saya baru bergabung, jadi mungkin Bapak sudah menjelaskan, tapi saya belum tahu ya mungkin. Ini Pak, saya mau tanya, misalkan kita ingin membuat proyek yang ada klik objek, kemudian objek itu nanti menghubungkan dengan objek lain. Ketika klik objek A, nanti objek B jadi bergerak atau jadi melakukan aktivitas gitu Pak. Itu caranya gimana? Oh ya, berarti nanti saya ulang lagi Bu ya. Oke, Nggih. seperti ini, nggih. Ya, mungkin Seperti ini ya tadi ya. contohkan yang mudah saja mungkin Pak. Oh ya, oke. Ya.
Ya, simpel saja. Misalnya ini kan tadi udah, kalau sudah ini pernah ada interaktivitas, di sini tulisannya view ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Kalau belum berarti add interactivity. Kita view, kita lihat dulu. Nah ini tadi rotasinya facing rate 360 derajat, berarti berputar satu penuh. Oke, kita anggap kita delete aja ya seperti ini. Berarti ini tidak ada ini gitu ya, apa antar interaksinya. Oke, kita misalnya ini Bapak Ibu ya. Kita ini siapa ini? Will ya yang sedang duduk ini yang kita sebagai patokannya. Nah, tidak harus Bill yang bergerak atau berotasi atau yang apa, tetapi nanti boleh kita pilih yang lain. Misalnya ya seperti ini. Pada Bill ketika kita tekan, saya ingat ini ya SAC ya. SAC itu pembuatan media dengan SAC kan juga gitu ya. Begitu ditekan ini, maka nanti mengarah kemana gitu ya. Oke. Nah, nanti ketika kita tekan Bill ini, rotate, ada sesuatu yang berputar. Kalau tetap seperti ini, Ibu Jaya, ini berarti nanti yang berputar itu adalah perputarannya gini aja misalnya, atau apa ini tadi ya, 90 derajat. Ya, kalau gini aja berarti nanti yang berputar itu adalah wheel-nya ini. Kalau kita tekan ini yang berputar adalah image-nya, berarti kita pilih image. Nah, di sini tampilannya image-nya sekarang ya. Jadi nanti yang berputar adalah image ini, yang tanda penunjuk arah ini, karena dari dimensi 2 tadi. Kita apply, kita coba praktekkan play dulu ya Bapak Ibu. Oke, kita tunggu. Ya, ini hanya 17 objek saja ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bu Iza ya. Kita tekan ini. Ya. Seperti ini. Maunya tadi saya juga gitu Bapak Ibu ya. Ditekan apa ini tali ini yang memutar itu ini, tapi karena di sini tadi salah pilih aja ya Bapak Ibu. Salah pilih gitu ya. Oke. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Terutama Bu Iza. Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Iza. Mungkin yang lain saya bacakan dulu ada dari kolom chatting ya Pak Bet ya. Ini dari Bu Raden Ayu Aminah. Ini mau menanyakan objek yang dipilih untuk ditambah interaksinya apa harus yang aslinya tidak bergerak Pak? Itu. Jadi iya, betul. Ini langsung saya jawab ya. Sepertinya memang iya ya. Karena kalau sudah bawaan dari 3D objeknya sudah gerak, ngapain kita gerakkan lagi ya? Kemarin saya usulkan kepada tim Edu ya, bisa ditambahi interaksi yang putarannya itu membentuk diameter yang luas gitu ya. Selama ini kan katakanlah memutarnya hanya satu tempat tapi 360 derajat, tidak bisa memutar sampai menurut kurva yang kita buat gitu ya. Seperti di PowerPoint itu kan bisa Bu ya. Misalnya ini kita buat terbang-terbang dengan kita membuat kurva bebas gini, lengkung-lengkung ke sini gitu ya. Nanti burungnya ini terbang mengikuti kurva itu tadi. Nah, itu yang belum ada di assembler ini. Saya usulkan ke tim Edu, kemudian segera direalisasi. Kita bisa mengusulkan beberapa saran juga ya Pak ya, Pak Bet ya ke assembler ya. Betul ya. Itu juga ada poinnya ya Pak ya? Ada. Jadi nanti kalau misalnya gitu lupa ya saya ya. Jadi setiap menemui usul tentang misalnya objek 3D ini belum ada yang biasanya diperlukan gitu ya. Alhamdulillah untuk yang baru ini yang add interactivity ini juga saya merasa ini dari salah satu dari usulan saya gitu ya. Termasuk diantaranya kan gini ya. Saya mau membuat proyek matematika. Di situ ada namanya translasi pergeseran ya.
kemudian ada rotasi, ada refleksi pencerminan, dan satu lagi yaitu pembesaran gitu ya. Di sini ada gitu ya, ternyata sudah dibuatkan oleh tim AC ini yang luar biasa. Jadi setiap ada permintaan langsung direview, kira-kira kalau cocok untuk menunjang pembelajaran yang langsung dieksekusi dibuatkan gitu ya. Oke, kita harus berterima kasih kepada tim Assembler Edu gitu ya. Oke? Ya, baik. Baik, begitu Ibu Rat dan Ayu. Sudah cukup jelas? Iya, sinyalnya hilang, maaf Bu. Oke, jadi intinya iya, Bu. Tadi jawabannya iya. Ya, pokoknya Ini yang ada diinterpretasi yang Pak. objek yang statis ya. Kalau objek yang sudah gerak, saya pikir tidak perlu kan gitu. Kayak burung ini kan sudah gerak sendiri gitu ya. Bawaan Iya, dari. Pak. Ini Pak, saya ada pertanyaan, Pak ya. Ya. Saya mau buat interaksi untuk ada seekor buaya. Di Ya. atas buaya ada seekor monyet. Oke, ya. Ya, mau saya gerakkan, Pak. Maksudnya mau saya gerakkan dua yang si buaya. Jadi si monyet tadi ikut, tapi nggak bisa. Bagaimana, Pak, caranya? Gimana? Artinya buayanya digerakkan? Iya, jadi Gendong itu ya, Bu ya, maksudnya. yang Si monyetnya digendong gitu. Jadi pas saya gerakkan, monyetnya nggak ternyata gerak. satu. Iya, iya Bu. Yang bergerak Itu buaya bagaimana, saja Pak? ya. Nah, yang bergerak buaya saja gitu ya. Iya, Waduh. Pak. Ya, ini pertanyaan berat sekali nih Bu Agus dan berat ini. Nah. Itu mungkin satu klik itu untuk satu aset ya Pak ya, berarti baru bisa satu aset ya. Itu kan asetnya jelas dua atau Bu, satu buaya satu monyet tadi kan. Iya. Ya, tapi kan tujuannya Bu Ayu tadi itu kalau buayanya digerakkan monyetnya ikut gerak. Monyetnya ikut. Tapi monyetnya ketinggalan gitu ya Bu ya. Ketinggalan. Aduh, gimana itu Pak? Coba ya saya coba dulu aja. Oke. Mungkin ada trik-triknya ya Pak ya. Ya. Oh, ada itu. Tapi objeknya Ibu menemukan ya buaya sama burung sama monyet ya. Pakai iya, yang model Pak. Pakai yang model boneka-boneka ini ya kira-kira. Kalau boneka kartun-kartun maksud saya. Hah? Saya download sendiri itu Pak yang buaya sama monyet. Luar biasa itu ya, download sendiri pakai custom ya berarti. Ya, custom 3D. Biasa ya. Ya. Kebetulan saya belum Bu ya. Custom 3D saya itu ya segini ini, cuman kemarin mau mencoba membuat gitu ya. Ini orang menendang bola. Kemudian nari enggak berhasil ini ya. Oke. Misalnya Bu ya, misalnya saya pakai yang ini aja lah, contoh animal ya, kartun. Nah, di sini ada, ini gerak apa enggak ya? Ada biasanya ya. gerak biasanya. Sapi ada orang itu. Enggak ya. Kalau kartun gerak mestinya. Ya, ini tadi kita dikirimi Pak Agung. Terima kasih Pak Agung. Di sini ada beberapa objek yang bisa dimanfaatkan. Oke. Oh, udah gerakan ini? Kita ambil yang statis saja dulu. Oke, ya. Ibu Ayu mau bikin apa ya? Ada buaya, ada monyet. Jadi penasaran. Itu ada teks naratif. Jadi mau cerita tentang buaya sama dongeng. monyet. Gitu. Dongeng. Ya, intinya gini Bu ya, saya bisa menangkap pertanyaannya. Jadi nanti di buaya itu dikasih interaktivitas tadi ya, mau digerakkan ke kiri misalnya Bu ya, pilih yang left tadi. Nah, kemudian waktunya mulai dari 0 sampai ke 1 detik, berarti putarnya 1 detik gitu ya, gesernya. Kemudian menurut saya kemudian pindah ke objek yang kedua, katakanlah monyet. Juga ditambah interaktivitas, waktunya dibikin sama Bu, biar biar apa ini? Biar
biar nanti pergerakannya bareng gitu ya. Nah, jadi Bisa contohnya Pak Ban? ya Belum gimana? Contohnya Sudah. bisa. Itu nggak tampil Pak. Oh Atau iya, memang saya kan nggak punya buaya, Bu. Pak, nggak contoh saja sama sapi tadi Pak, kan ada sapi. Oh, iya, sapi sudah gerak, Bu. Oh ya, digerakkan boleh ya, enggak apa-apa ya. Iya. Nah, ini. Mau dibuat apa jalan gitu ya Bu ya atau gimana? Oh ya, sapi di atasnya misalkan ada burung atau gitu. Ya, oke, Bu. Saya coba ya. Nanti kalau enggak ketemu Bapak ya. yang merepotkan. Oh, enggak, memang gini tugas kita. Pak. Terus ditambah Ada isu dengan baru loh Pak Bet ini. ya, misalnya ditambah dengan foto ini aja. Ah, boleh, boleh. Ah. Hmm. Mudah-mudahan berhasil. Kalau enggak ya saya minta Ini tolong ke ada Pak Agung sama Ibu Sami nih, Pak masternya. Agung ini. Mudah-mudahan sudah berhasil, bergabung. Pak. Nah, seperti ini ya. Ya. Nah, misalnya gini. Nih, kita klik kerbonya atau sapi ini. Move, katakanlah pergerakannya ke kiri. Jaraknya kecil aja, yaitu 10. Nggak tahu satuannya ini. Ini advanced setting, mulai dari 0 sampai 1. Apply gitu ya. Kita coba 1 dulu. Ya, Pak. Alhamdulillah sinyalnya mantep. Ya. Kehilangan. Laptopnya juga mantap jadinya ini ya. Di mana ini tadi? Oh. Ini gara-gara disembunyikan tadi apa gitu ya. Iya, munculin dulu mungkin Pak. Ya, enggak, ini kan kita sembunyikan tadi. Oh, iya. Oke, seperti ini ya. Oh, beli laptop baru kan. Beliin Pak. Harus biar nanti yang 8 GB lumayan Bu, sudah super lancar. Ya. Katanya Pak Agung sertifikatnya buat itu gitu ya. Oke. Ini seperti ini. Nah, ini kan yang bergerak baru sapinya. Oke. Kemudian katanya juga sama, tadi ke kiri, jaraknya sama, setting waktunya juga dibuat sama. Mudah-mudahan sama. sama. Dia bisa barengan jalannya. Oh, kalau ini saya yakin tidak sama karena sendiri-sendiri. Mestinya di sini tadi ya, di add activity. Ya, nanti kita coba lagi. Oke. Seperti yang ini. Oh iya. Nggak bisa bersamaan gitu Bu ya? Iya. Oh ya, nggak bisa bersamaan. Misalnya ini. Kata Bu Sam ini, kata Bu Sam ini di kerbaunya tetap yang diberi interaksi Pak, tapi targetnya kata. Ya ini ya, ditambah ini ya betul. Makanya saat tadi kan saya yakin yang tadi itu tidak bisa barengan. Di sini ya masih tabnya masih kerbau, ditambahi, move lagi, ke kiri lagi, settingannya sama, jaraknya sama, waktunya sama. Play gitu ya. Kemudian yang ini tadi kan kerbau. Yang ini mesti ini harus diganti frog gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang frog ini kita hapus interaktivitasnya. Oke.
Kita coba aja. Mudah-mudahan bisa. Diginikan, kalau nggak diginikan, tarik sampai putus. Sakit tuh. Mudah-mudahan bisa. Oke, seperti itu. Berhasil Bu Ayu ya. Oke. Geraknya Ya, sapi makasih, sama Pak. ini. Alhamdulillah. Iya, Bu Ayu. sama-sama. Nggih. Alhamdulillah. Makasih, Pak. Sama-sama Ibu. Ya. Terima kasih Bu Raden Ayu. Kita jadi tambah itu ya. Makasih, Bu. Tambah ilmu, tambah ilmu. Tambah Ya. ilmu, Saya ya. juga Bu ini tadi ya baru menemukan ini. Jadi oh Ya. begitu. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan terkait dengan pembuatan proyek ataupun mungkin tentang challenge di Januari, silakan bisa nyalakan mikrofon atau bisa lewat kolom komentar ya, Bapak dan Ibu. Silakan, nanti akan kami bacakan. Bu Iza, dikirim dong nanti interaksinya. Maksudnya gimana, Bu? Caranya atau halo Bu Iza? Oh, caranya. Oke. Oke. Kalau sempat mungkin dibuatkan tutorial tertulis begitu ya, Pak, mungkin ya. Atau Oh nanti iya. ya. Besok saya insya Allah ya. Karena ini juga ada kredit poinnya ya. Jadi Oh, selain saya membuat proyek pembelajaran, materi pelajaran, plus gandengannya dengan RPP, itu 20 plus 10, berarti 30. Terus kalau saya sempat biasanya membuat tutorial-tutorial tentang Assembler Edu, saya upload di YouTube channel pribadi gitu ya. Belum banyak tapi mulai belajar. Oke. pokoknya apa yang dilakukan dengan assembler itu ada poinnya ya, Pak ya. Iya, betul. Like aja dapat poin ya itu kemarin, like, share. Iya, betul ya tuh. Like dan share itu kan ada poinnya. Kalau misalnya share itu berarti kan harus berapa itu 5 atau 6 itu ya? 6 kalau nggak salah, Pak. Share. Betul. Nah, seperti itu. Kalau post itu 2 di Ya. medsos yang berbeda, katakanlah di Instagram sama di Facebook. Facebook boleh kan gitu ya. Tapi kalau yang seperti itu saya kurang terampil Bu ya, kurang telaten gitu. Iya, harus Oke. mengumpulkan 2, 6. Jadi kan sekarang kan 2 proyeknya itu yang mau dipost itu kan dijadikan apa ya, kayak lini masa atau apa itu ya, jadikan satu gitu loh ya. Iya, iya. Seperti itu baru Kolase, sekali. ya. Nah, sekolase ya, jadi nanti langsung sekali upload aja. Ya, kalau satu-satu sendiri-sendiri enggak bisa. Ya, betul. Silakan yang lain mungkin Bapak Ibu. Silakan Bapak Terima Ibu. kasih Bu Samini ya sudah membantu menjawab lewat chat gitu ya. Ya, Bu Samin ini yang kemarin Science Fair ya. Ya. Juaranya Sama Bu Samini event. juga. Bu Samini malah ini internasional ini Iya, Bu Samini. betul. Dan sekarang ini lagi melejit-melejitnya itu saya disalib itu sama Bu Samini ini. Di atas saya jauh sekarang sudah. Karena Keren saya banget. begitu level 9 sudah agak slow, kemudian yang penting jalan aja gitu ya. Kalau Bu Samini masih tancap gas terus ya, ini luar biasa Bu Samini. Gaspol. Silakan Gaspol. Bapak Ibu yang lain ya. Monggo. Ya, juara AR betul Pak. Pak Jujun nanti. Pak Jujun juga juara juga kok. Oh iya Pak Jujun, Pak. Top 1 kayaknya ya. Yang ARSF ya. ARSF itu kan yang dari Indonesia kan 2. Ya. Bu Samini sama Pak Jujun. Tapi proyeknya Pak Jujun saya belum pernah lihat gitu ya, yang model gimana. Kalau Bu Samini langsung mana Bu, linknya dikasih gitu dan pernah dipanggil. Iya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain bisa langsung disampaikan yang ingin ditanyakan atau mau menyampaikan sesuatu, boleh.
Silakan Pak Toha, Master Toha. Isi lift. Silakan Bapak Ibu, monggo. Monggo. Yang ingin, yang Pak kepo. Toha sudah izin live, ya sudah undur diri. Mohon izin Pak, bisa diulangi sebelum live cara menggerakkan dua aset tadi Pak. Oh gitu ya, ya Pak siap. Ini Pak ya, saya maksudnya animasinya saya tutup dulu. Ini Oke. Pak Toha ya, ini beliaunya juga luar biasa ini sudah. Ini kan Pak Toha ya. Ini kebetulan dua-duanya sudah saya bikin interaktiviti agar objek 1, objek 2 itu geraknya berbarengan. Berarti kita harus menerapkan interaktivitas yang sama dalam durasi waktu yang sama. Intinya kan seperti itu ya Bapak Ibu ya, khususnya Pak Toha. Untuk yang kerbo dulu, kerbo itu saya cantumkan di interfactor yang pertama, saya gerakkan ke kiri Pak Toha ya. Oke, ini Screen-nya kok masih tetap Pak. gimana Pak? Gimana? Screen di saya kok masih tetap. Apa HP-ku ya, laptopku ya? Coba reload dulu Pak. Saya keluar nanti. Dulu, Pak. Nggak jadi live. Ya, Ya, di-reload dulu. Di-reload Nggak dulu usah, Pak. nggak usah live Pak gitu. Toha. Nggak boleh Kalau live saya Pak Toha. kemarin itu tak kasih tanda Pak, artinya tak kasih sesuatu sehingga yang diklik itu bendanya, tanda itu sehingga bendanya bisa bergerak memang. Oh ya, makanya tadi kan istilah saya kan ada benda pemicunya gitu Pemicu, ya. ya. Benda Triggernya, pemicunya ya. boleh ya Pak Toha, yaitu ide yang bagus juga. Jadi kita tidak harus mengklik ke objeknya, tetapi benda yang lain seperti tadi saya contohkan di sini ya. Nah, seperti ini tadi kan sudah saya ini begitu diklik wheel ini, ternyata yang gerak kan bukan wheelnya, tetapi di yang image ini tadi yang tanda penunjuk arah. Sama dengan itu ya Pak Toha ya. Oke, keren Master Oke. Bay. Oh iya, terima kasih Pak Toha, juga super keren. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Toha. Nggak usah live Pak Toha ya. Ya jadi live. Oke, ini ada pertanyaan di kolom komentar Pak Baik. Dari Bu Rafikoh ya. Mungkin di luar tentang proyeknya ini, bagaimana cara mendownload AR-nya Pak Baik? Ini mau diterangkan. Oh, cara mendownload AR-nya. AR-nya itu berarti kita harus publish dulu ya. AR itu nanti ada dua macam tampilan, yaitu AR bawaannya sistem sama custom AR. Jadi kita membuat AR sendiri gitu ya. Oke, mau dari yang mana? Berarti ini ya, kalau yang dari simpel sini aja, aja. Pak. Oke, dari ini ya, ini yang dari bawaannya, misalnya sini. Saya ulang ya, di sini ada tanda kayak flash disk gitu ya. Kita klik di bawah. Kemudian nanti di sini ya, tanda mata ini kita klik. Kemudian nanti gambar apa yang kita masukkan di sini dia. Ya, kita pilih, tentunya udah kita siapkan ya. Kita siapkan gambarnya, misalnya gambar sembarang ya Bapak Ibu ya, misalnya ini. Ada gambarnya enggak ya ini ya? Ya, misalnya aja kita pilih, ya inilah custom marker kit saya. Nah, misalnya gambar saya yang saya jadikan marker ya, namanya custom marker. Nah, mestinya kita menunggu ini dulu. Kalau sudah, berarti ini namanya sudah, begitu kita scan, berarti nanti objek ini yang muncul di ini ya. Jam 09.00 untuk jam 09.00 tutup. Merasa kesus.
Oke ya, ini loadingnya lama ya. Oke, seperti itu nanti gambarnya di sini muncul Bapak Ibu ya. Ini nanti yang kita cetak. Di download gitu ya Pak ya, atau di Ya, print nih? nah, betul. Nanti klik kanan, ada istilahnya copy image ya. Copy image berarti kan gambarnya kita kopikan. Kemudian yang marker dari bawahnya sistem adalah dari sini. Setelah kita publish, syaratnya harus dipublish dulu. Proyeknya ini keterangannya apa, misalnya sembarang lah. Nah, latihan gitu ya, latihan. Oke. Latihan 5 karena nama latihannya banyak sekali. Oke, kemudian capture seperti ini. Tekan capture, dia langsung pindah ke sini. Kita publish, kita cari, kita pilih yang public. Kita tentukan kategorinya. Boleh sembarang ya, boleh lebih dari satu. Saya masukkan art saja di sini ya. Nih, submit, baru publish. Setelah kita publish, baru kita bisa melihat markernya ya. Melihat markernya. Cuman kalau yang dari ini nggak tahu sudah ada update atau belum. Yang dari Studio Web ini katanya untuk markernya belum bisa di-scan ya. Saya kemarin juga yakin di forum MGMP itu saya cetak sampai di tempat ternyata enggak muncul gitu ya. Berarti nanti langkah yang paling aman lewat yang Assembler Edu yang instalan Bapak Ibu semuanya itu biasanya bisa di-scan gitu. Ya di sini untuk mendapat scan-nya, kalau hanya untuk sekedar membuat RPP bisa menggunakan ini Bapak Ibu ya, generate QR marker. Oke, nah ini sudah. Katakan download QR markernya. Nanti indikasinya di sini Bapak Ibu kiri bawah. Ya, karena kita jaga nih ya atau siap-siap bahwa nanti QR marker kita itu banyak, kita harus show folder langsung ini kan yang terbaru, ubah nama sekalian biar enggak bingung campur jadi satu nanti ubah nama. Misalnya IR apa tadi latihan ya, latihan 5 misalnya gini. Harus seperti ini Bu ya. Oke, dah. IR latihan 5. Begitu kita buka, nah wujudnya kan ini ya, QR marker gini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Saya pikir untuk ininya ya. Ya. Oke. Untuk praktek untuk QR markernya. Ini berarti kembali ke awal. Ke mana? Nah, misalnya ini ya. Hilang ya Bapak Ibu ya? Zoom-nya enggak kan? Masih ada Tidak, kan ya? masih Oh standby ya, Pak. oke. Nah, seperti itu. Gimana Ibu? Bisa diterima jawabannya? Halo Bu Rafiko? Sudah, oke. Sudah bisa Pak. Oke. Oh, ini sudah Nah. melebihi 5 menit ini. Kalau tidak ada ya langsung kita tutup forum ini ya Bu Anita ya. Oke, baik. Oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, sudah cukup jelas ya apa yang sudah disampaikan Pak Bet tadi, mulai dari membuat proyek, kemudian ide-idenya tadi ya. Jadi intinya silakan Bapak Ibu, harapan kami setelah Bapak Ibu selesai webinar ini bisa langsung membuat proyek, kemudian bisa langsung nanti diikutkan ke challenge Januari yang deadline-nya tanggal 27. Masih lumayan lama ya Bapak Ibu waktunya untuk membuat, dan proyeknya nggak hanya satu ya Pak ya? Boleh Proyeknya lebih ya? boleh lebih dari satu, Nah, tetapi yang ditentukan sebagai pemenang nanti tetap satu aja. Yang ya. terbaik
dari proyek Bapak Ibu semuanya yang terbaik. Nggih. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Oke, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 20.36 dan sudah lewat 6 menit ya Bapak Ibu. Dengan sangat berat hati kita harus akhiri karena mungkin di Foto daerah dulu Bu itu. ya. Oh, boleh, boleh. Foto bersama dulu untuk laporan Oke. gitu ya. Nanti kita share di grup. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu bisa dibuka kamera open kameranya. Silahkan. Sebentar Posenya saja. untuk assembler, nggih, Oh, kayak sini seperti. SD 4 kali wungu, nggak Fitrianti lagi, Pak. Oh, Saya cari yang Pak salah sebut Fitrianti. itu ya. Saya cari Pak Ya, yang Fitrianti salah nggak sebut. ada ternyata namanya resmi. Oke, oke Kang Epsu. Kok ngeri gitu Pak Epsu ini. Malah meden-medeni. Bu Yusnidar, Bu Helen, Bu Lili, Pak Andika monggo open kameranya. Mungkin sebentar aja untuk berfoto bersama, mumpung bisa foto. Bu Helen nggak apa-apa Bu nanti. Halo, selamat malam Pak Agung, Mau Master. dandan dulu, ditunggu silakan ibu-ibu. Mau dandan. Malam Pak Baitowi, sehat. Saya masih ini apa batuk jadi masih belum. Semoga lekas sehat. Ya. Pak Fitrianti tahan dulu gayanya. Pak Fitrianti, oke. Halo, ya. Oke, sudah, ya. Saya ambil. Fitrianti itu cowok. Namanya Pak Agung yang cewek itu loh. Oke, silakan bisa berpose. Saya ambil screenshot-nya ya. Silakan. Oke. 1, 2, 3. Oke. Mungkin halaman kedua ya, ada 2 halaman. 1, 2, 3. Oke, sudah Pak Bet. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ya, partisipasinya sudah mengikuti kegiatan mulai dari jam 7 tadi sampai jam 8:30 ya. Harusnya malam-malam untuk istirahat, tapi digunakan untuk belajar ya Pak ya, belajar bersama di sini. Baik, silakan Bapak Ibu, kami harapkan bisa segera membuat proyek untuk diikutkan ke challenge Januari begitu. Silakan kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa disambung ke grup Telegram maupun grup FB ya Bapak Ibu ya, atau Japri Pak Bet atau Japri penutup, saya. Itu yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas tutur kata baik yang diingatkan maupun tidak ya. Jadi kalau ada kekurangan itu pasti, kalau kelebihan tidak ada. Terima kasih. Mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih Pak Bet, terima kasih Bapak Ibu. Sekian saya Anita Sukarini selaku moderator, juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan hari ini mungkin banyak kekurangan ya. Terima kasih untuk Pak Bet, materinya luar biasa. Semoga nanti salah satu dari Bapak Ibu di sini bisa menang challenge di Januari ya, amin. Baik, amin. Terima kasih sekali lagi, selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat, selamat lembur bagi yang mau lembur. Sehat selalu ya Bapak Ibu ya, Pak Agung juga semoga lekas pulih 100%. Ya. Baik, amin. Terima kasih Bapak Ibu, kita ketemu di pertemuan selanjutnya kalau ada kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bu Arita.